Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Amel di Mimbar Sepekan. Kali ini kita bersama Bang Jamaluddin. Bang Jamaluddin, kita akan coba membahas soal apa Bang? Soal terkait halaman saya Mimbar Sepekan ini, yaitu saya menangani redaktur halaman hukum dan kriminal Sumatera Utara dan Aceh. Iya, tapi Bang, tadi yang kita bahas pertama kali Bang, kita mau bahas soal judi online ya Bang ya. Judi online. Jadi judi online ini kayak ini ya Bang, kayak gelombang ya. Naik turun. Dan yang sekarang yang terakhir judi online di mana Bang? Yang kemarin yang kita angkat khusus di halaman hukum dan kriminal, yaitu adanya aksi di kantor Kepolisian Daerah Sumatera Utara pada hari Selasa tanggal 12 September kemarin, di mana massa yang mengatasnamakan Koalisi Perjuangan Rakyat Sumatera Utara atau KOPRA meminta dan mendesak Bapak Kapolda Sumatera Utara untuk mengusut tuntas terkait adanya penggerebekan yang dilakukan oleh aparat kepolisian, dalam hal ini Polda Sumatera Utara, di Jalan Ladang, Kelurahan Kedai Durian, Kecamatan Medan Johor, di mana di salah satu rumah tersebut telah digerebek yang diduga sebagai tempat lokasi judi online, di mana di lokasi tersebut terdapat sejumlah alat-alat yang diduga untuk perangkat untuk judi online itu ya Bang ya. Namun yang sangat membingungkan dan sangat aneh, ternyata di rumah tersebut di depannya bertuliskan semacam PT atau perusahaan minyak sawit. Yang jadi mana PT perusahaan judi online berkedok perusahaan minyak sawit gitu ya Bang diduga, ya. Yang bertuliskan PT Total Bangun Minyak Sawit di Kecamatan Medan Johor tersebut. Ini di tengah kota ya Bang ya, itu kegiatan masih wilayah Medan. Ini yang menjadi fokus mimbar, diangkat oleh mimbar umum di halaman hukum dan kriminal, di mana pemberitaan ini kami rasa sangat menarik untuk diangkat. Di yang belakangan ini informasi ataupun persoalan judi, khususnya judi online, masih terus marak di kalangan masyarakat, khususnya di Sumatera Utara. Iya, pasca Sambo kemarin juga pernah ya Bang ya, pas ada apa masih segar ingatan kita judi online di Apin BK di kawasan Cemara, ini juga di Medan Johor, namun berkedokkan PT Minyak Sawit ya. Inilah yang mendesak oleh sejumlah massa untuk terus kepolisian Sumatera Utara mengusut tuntasnya, yang mana diinformasikan pada penggerebekan tersebut ada 10 orang yang ditangkap, sehingga pihak masyarakat meminta dan berharap Kepolisian Daerah Sumatera Utara untuk memberikan informasi tentang kelanjutan atau pengusutan tuntas kasus tersebut. Ya Bang. Jadi kalau menurut Abang sendiri ya Bang, Abang sudah lama nih menggeluti istilahnya pemberitaan soal hukum dan kriminal. Jadi judi ini gimana menurut Abang, judi online ini? Karena kan kayak kasus yang viral beberapa waktu lalu tuh seorang artis ya Bang ya, dia tidak tahu bahwa dia itu mengiklankan endorse judi online gitu. Dia menyatakan tidak tahu. Itu gimana tuh? Kok bisa nggak tahu? Dan memang berdasarkan banyaknya informasi yang kita lihat di media sosial ataupun media-media mainstream ataupun media online, kasus judi online ini memang semakin menyebar ke sejumlah pihak, bahkan sejumlah lembaga, tidak hanya orang, sejumlah lembaga juga
telah kita sebut menjadi korban para hacker-hacker ini ataupun para ahli-ahli judi online ini. Yaitu kemarin situs Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara juga telah diretas, yang mana yang biasanya menginformasikan tentang kampus mereka, Universitas tentang pendidikan Muhammadiyah Sumatera Utara, ternyata telah diretas oleh pihak judi online. Begitu juga adanya sejumlah oknum, tokoh maupun artis yang mengaku juga telah terlibat, bahkan mengaku juga telah media sosial ataupun yang lainnya telah diretas oleh pihak judi online. Ini yang terus kita informasikan ke masyarakat, bahwasannya judi online itu memang tiada kita sangka-sangka, namun juga bisa pihak-pihak mereka meretas media maupun telepon seluler kita. Ini itu menjadi perhatian bagi kita dan kepolisian Sumatera Utara, khususnya di Kota Medan. Disinyalir para pelaku judi online ini banyak menyebar di kota, sehingga kita khawatir ini semakin luas, semakin banyak korban masyarakat yang menjadi korban judi online ini. Iya, anak bangsa juga ininya Bang ya, korbannya kan, apalagi jelang tahun-tahun politik ini ya Bang, di tahun politik ini itu waktunya untuk meraup keuntungan atau gimana mencuci uang itu kan bisa dari situ ya Bang ya, dari judi. Itulah yang harus dibasmi oleh Poldasu ya sekarang ini ya, kepolisian ya. Untuk itu kemarin kelanjutan berita setelah aksi dari demo masyarakat Koalisi Perjuangan Rakyat Sumatera Utara, dan kelanjutan berita yang kita angkat juga di mimbar umum, kita juga telah mengkonfirmasi ke Kabid Humas bahwasannya pihak Kabid Humas Kepolisian Daerah Sumatera Utara mengaku bahwasannya kasus ini sudah tahap kedua, yaitu dilimpahkan ke kejaksaan, sehingga kita tunggu kelanjutannya. Begitu juga masyarakat Sumatera Utara menunggu informasi pengusutan kasus ini, karena 10 orang yang ditangkap tersebut hingga kini belum ada kasus tersebutkan jelas siapa-siapa ke orangnya, apakah itu hanya sekedar operator semata ataupun penjaga rumah, kantor, tempat judi online tersebut, atau di antara 10 ini ada pelaku utama ataupun bos judi online tersebut. Iya, itu yang harus ditangkap sebenarnya, bosnya. Kalau bosnya nggak ditangkap sama aja, dia bisa buka lagi di tempat lain ya Bang ya. Nah, itu yang kita angkat di hukum dan kriminal. Sedangkan di halaman Sumatera Utara, halaman daerah, kita belakang ini di halaman Sumatera Utara telah mengangkat berita-berita di daerah. Salah satunya berita di Kabupaten Mandailing Natal yang seminggu hampir sepekan belakang ini mengalami kekeringan, sehingga ladang persawahan di tempat warga mengalami kekeringan. Itu berapa lama Bang nggak hujan makanya kekeringan gitu Bang? Itu informasi yang di masyarakat, masih musim musim kekeringan, sehingga lahan mereka pun berimbas. Begitu juga kita mengangkat informasi khusus di Kota Padang Sidimpuan, yaitu terkait adanya penertiban dilakukan oleh sejumlah aparat, yaitu penertiban pedagang kaki lima PKL di Jalan Tamrin. Di Jalan Tamrin yang belakangan ini PKL di sepanjang kawasan Jalan Tamrin tersebut mengalami kemacetan yang cukup parah. Jadi memang tidak tertata ya, yang di Jalan Tamrin itu. Harusnya ditata rapi ya Bang ya, untuk PKL-nya Bang ya. PKL, karena kan kalau untuk di Medan sendiri sudah mulai tertata ya Bang ya. Aku kemarin Bang jalan-jalan tuh Bang ke Jogja tuh, yang Malioboro yang biasanya rame tuh sekarang udah tertata ya, dia dalam Malioboro 2, Malioboro 1 dibagi, tapi
udah nggak menimbulkan kemacetan lagi. Kayaknya perlu ditiru gitu ya, Ya. perlu studi banding juga tuh daerah Padang Sidempuan ke sana. Nah, itu kita harapkan kepada Pemko Padang Sidempuan yang justru kita juga mengapresiasi langkah penertiban yang dilakukan Pemko Padang Sidempuan tersebut ternyata cukup humanis, disambut oleh pihak pedagang kaki lima sehingga tidak terjadi semacam kericuhan yang sebagaimana kita ketahui jika ada penggusuran ataupun penertiban selalu mengalami kericuhan atau bentrok dengan petugas. Kalau ini nggak ada ya Bang ya? Namun ini tidak ada. Berarti memang PKL-nya sebenarnya pingin ditata, pingin karena gimana pun kalau tertata penghasilan mereka juga bertambah ya Bang ya. Oke, Bang kita coba bahas halaman satunya ini ya Bang ya. Kita juga di Koran Mimbar Umum bahas soal harga beras yang melonjak. Ini memang di tingkat masyarakat harga beras itu bisa harga beras mediumnya itu bisa mencapai 14.000. Jadi yang seharusnya itu harga beras premium kalau berdasarkan HEP-nya. Terus tentang ini ya Bang ya, politik juga kita bahas ya Bang ya. Politik soal pencalonan ini pasti karena sebentar lagi pencalonan anggota legislatif dan pastinya presiden ya Bang ya. Presiden bakal sengit, nggak tahu nih gimana. Terus ini soal tetap politik ya Bang ya. Banyak politik ini. Mega sebut SBY pembohong soal utang moral. Jadi ini wajib diketahui masyarakat juga karena politik akan mempengaruhi kehidupan kita ya Bang. Walaupun kita nggak suka dengan politik, namun walau bagaimanapun politik tetap harus diketahui masyarakat ya kan Bang. Oke, kita sudahin Bang. Ya. Oke, kita tunjukin. Aku minta Abang promosiin yang mana Bang? Ini. Itu oke. Aku yang tentang harga beras ya Bang ya. Kita tunjukin sama-sama ya Bang ya. Ini Koran Mimbar Umum bisa didapatkan di counter-counter setiap hari terbitnya. Ini dengan harga berapa Bang? Rp4.000. Rp4.000 dan jika berlangganan harganya 75 ya Bang, 75.000 per bulan. Jika nggak mau e-paper atau nggak ketinggalan, bisa lihat langsung e-papernya. Jika nggak kedapatan yang cetaknya, ini di My Edisi, download My Edisi, terus cari Koran Mimbar Umum, langsung berlangganan dengan harga yang sama ya Bang ya. Oke Bang Jamal, terima kasih Bang atas waktunya. Terima kasih. Oke pemirsa, begitulah mimbar sepekan kita pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.